Kalau diteror pinjol rasanya seperti mau kiamat, ya. Takut pasti, pusing, lalu bingung mau ngapain. Dengerin ini dulu sampai selesai, kalian akan tahu jawabannya. Banyak kasus data pinjol itu disalahgunakan, ya. Seperti ada tagihan fiktif, ini nggak punya pinjaman nih, nggak punya pinjol, dia tidak menginstal aplikasinya, tiba-tiba ada yang nagih. Itu banyak kasus terjadi. Ada banyak yang cerita di TikTok, di liveku juga ada yang cerita itu. Nah, kalau kasus seperti ini teman-teman, nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Teman-teman cukup tidak untuk merespon, ya kalau perlu dimaki-maki aja itu, ya dimaki-maki aja karena nggak punya pinjol kok ditagih, ya toh. Juga ada yang di luar sana punya banyak yang ngalamin sesuatu yang seperti kalian alamin, pressure, ya kan, teror itu udah apa resiko pinjol kayak gitu. Jadi teman-teman ini jangan merasa sendirian, ya. Tidak ada yang bisa bantu, ya nggak ada yang bisa bantu. Aku pun nggak bisa bantu, orang lain pun nggak bisa bantu, ya. Yang bisa bantu siapa? Ya diri kalian sendiri, ya diri sendiri. Makanya teman-teman itu harus kuat sendiri dulu, mentalnya di-upgrade, dikuatin mentalnya. Teman-teman boleh takut, ya wajar, takut itu wajar, takut itu manusiawi, tapi jangan sampai hancur mentalnya, karena pinjol akan menang saat mental kalian itu hancur, ya mereka yang menang. Tapi sebaliknya, kalau mental teman-teman itu kuat, mereka yang akan hancur. Karena apa? Kalian gak akan mempan di teror. Nah, lalu pisahkan antara utang atau pinjol ya dengan harga diri, ini harus dipisahkan. Kalian galbai pinjol, iya, ya memang galbai pinjol, macet, nggak masalah itu. Tapi itu tidak membuat kalian itu hina, ya tidak. Tidak dibenarkan DC pinjol menagih dengan cara ancaman dan juga merendahkan. Itu tidak dibenarkan secara hukum. Ya kalian tidak hina, galbai pinjol itu tidak dilarang oleh undang-undang. Boleh, karena apa? Ketidakmampuan teman-teman untuk membayarkan pinjol. Ya macet, telat, atau bahkan gagal bayar, itu boleh. Seperti itu, nggak usah merasa teman-teman itu, aduh kalau aku galbai pinjol berarti aku hina nih. Enggak kayak gitu konsepnya. Ya kalau aku galbai pinjol malu. Loh, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Belum tentu yang kalian takutkan entah itu teman kerja, tetangga atau siapapun itu mereka juga nggak minjol. Bisa jadi mereka minjol cuma kamu nggak tahu aja gitu loh. Karena apa? Sama-sama nggak taunya nih. Karena pinjol itu kan urusan privat ya, sendiri, urusan pribadi. Nah, siapa sih yang tahu kalau kalian minjol? Nggak ada yang tahu. Begitu juga sebaliknya. Kalau teman kalian itu minjol, tetangga kalian itu minjol, kalian juga nggak tahu. Itu sama. Ya mungkin kalau mereka nggak ngomong gitu loh. Kalau kalian ngomong mungkin mereka juga ngomong. Nah, artinya apa? Artinya pinjol itu bukan aib gitu loh. Pinjol itu bukan aib. Nah, lalu selanjutnya teman-teman harus lebih meningkatkan kesadaran akan resiko. Ya, resiko itu kalau galbai pinjol apa resikonya? Pasti tahu dong. Sebelum kalian itu minjol ya, sebelum pengajuan pasti tahu resikonya. Kalau galbai pinjol, kalau telat bayar gimana? Teror pasti ya kan? Sebar data, keluar kondar, ya, kayak gitu resikonya seperti itu. Di-pressure, ditagih, dicaci maki. Ya resikonya seperti itu. Jadi teman-teman harus sadar tuh. Nggak bisa. Teman-teman tuh nggak bisa. Kalau aku galbai pinjol, aku dapat duitnya, tapi aku nggak terima resikonya. Nggak bisa. Ya terima resikonya, hadapi. Memang itu resikonya kalau galbai pinjol. Semua punya resiko. Bisnis saja punya resiko. Ya kan? Usaha kerja itu punya resiko masing-masing. Pinjol juga begitu, pinjol punya resiko. Kurangi overthinking teman-teman ya, kurangi overthinking. DC itu cuma tukang tagih. Ingat, DC itu cuma tukang tagih, bukan Tuhan. Mereka nggak bisa ngejudge, nggak bisa menghakimi kalian. Ganti mindset kalau teman-teman itu merasa takut, ganti mindsetnya. Bukan aku yang takut,
Ya, bukan teman-teman yang takut, tapi DC pinjol yang takut kalau mentalku tambah kuat. DC pinjol yang takut kalau mental teman-teman itu tambah kuat. Karena apa? Terorannya nggak berlaku. Ya, terorannya nggak akan mempan kalau mentalnya kuat. Nah, sebagian besar DC pinjol itu menggunakan taktik atau cara-cara tekanan psikologis, cara-cara tekanan pressure, ya teror dan lain sebagainya. Yang diserang adalah mental, yang diserang adalah psikologis teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman itu psikologisnya udah kena, udah takut duluan, itu akan melakukan apa yang DC pinjol inginkan. Dan banyak dari teman-teman itu merasa sendirian, ya merasa kalau aku galbay sendiri nih, padahal ada ribuan di luar sana yang galbay pinjol, atau bahkan ada jutaan yang galbay pinjol. Berapa sih pinjolnya? 5 juta, 10 juta. Ada banyak di live TikTokku yang galbaynya itu di atas 30, di atas 50 juta. Bahkan ada yang sudah join kelasku untuk penguatan mental, ya join kelas untuk penguatan mental itu, aku memang buka di live TikTokku untuk penguatan mental, itu yang sudah join kelas ada yang galbaynya itu 100 juta, 200 juta, bahkan 340 juta, itu ada galbaynya. Jadi teman-teman nggak usah merasa sendirian, nggak usah merasa aku galbaynya paling besar nih, enggak. Ada yang lebih besar lagi. Ketika teman-teman itu merasa jatuh, merasa drop, merasa depresi, ya kan, jangan sampai gila yang penting. Ya, jangan sampai gila apalagi berpikir nanti mau bundir. Jangan sampai. Nah, yang dilakukan adalah menenangkan diri. Tenangkan diri dulu, pikirannya harus calling down, tenang, santai, relax. Seperti itu dulu. Nanti logikanya akan main, ya. Karena saat kalian itu panik, maka kalian akan membuat satu keputusan yang salah. Contohnya apa, Bang? Contohnya kalian minta jasa bantuan joki. Nah, itu salah. Ya, salah besar itu. Minta jasa bantuan hapus data, itu juga salah besar. Itu jelas-jelas penipuan. Atau minta bantuan jasa backup data ataupun amanin data. Itu juga salah. Karena apa? Nanti tetap kalian itu diteror, tetap kalian ditagih soal pinjol. Ya, tetap. Jadi nggak usah pakai joki, nggak usah pakai jasa backup data, nggak usah pakai konsultan, cukup upgrade mental, nonton live TikTokku tiap malam jam 8 atau download e-booknya, linknya udah tak kasih di deskripsi bawah. Ya, untuk apa Bang e-book itu? Untuk penguatan mental, biar kalian itu pikirannya tercerahkan gitu loh, biar kalian itu mentalnya tambah kuat, mentalnya tambah upgrade, tidak gampang ditakut-takuti oleh DC pinjol. Mereka itu cuma nakut-nakutin aja. Kalau teman-teman itu mentalnya kuat, paham dengan aturan dan lain sebagainya, itu udah, itu namanya galbay aman. Itu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah nyimak. Jangan lupa like, follow, subscribe, dan share kalau teman-teman sayang kepada teman-teman yang lain. Ya, salam waspada jebakan digital.